Komisi 9 DPR RI menilai belum terpenuhinya ketersediaan air minum higienis menyebabkan penularan penyakit hepatitis A di Kabupaten Pacitan terus berlanjut. Temui dalam kunjungan spesifik Komisi 7 DPR RI ke Sidoarjo belum lama ini, anggota Komisi 7 DPR RI Ferry Kase menyatakan banyaknya limbah plastik yang ikut terselip dalam bahan baku industri kertas mengindikasikan tidak adanya perhitungan yang tepat dari para pengimpor dalam mengidentifikasi serta memilah barang yang diimpor sesuai dengan kebutuhan. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah tetap memperhatikan permasalahan yang muncul di lapangan akibat belum meratanya sarana dan prasarana penunjang UTBK di daerah. Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan Suara Parlemen Pagi edisi 22 Juli 2019. Dan seperti biasa hari ini sebagaimana kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI pastinya bersama saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya. Dan dengan saya Uki Abdul. Dan pemirsa kita akhirnya sampai kepada hari Senin nih, setelah 2 hari kemarin kita beristirahat dan juga refresh diri dan juga pastinya sekarang kita harus menjaga terus kesehatan kita supaya tidak sakit dan juga siap untuk beraktivitas ya Uki. Betul sekali. Ayu, apa kabar hari ini? Sehat? Baik, alhamdulillah. Uki bagaimana sih? Alhamdulillah sehat. Dan pastinya juga mungkin ada saudara-saudara ataupun juga pemirsa yang saat ini sedang tidak sehat. Pastikan bahwa ini ternyata BPJS Kesehatan Anda sudah terbayar nih iurannya. Karena nanti kalau misalnya tidak terbayar, nanti akan memusingkan terkait dengan administrasi Anda di pembayaran di rumah sakit. Tapi ini juga topik yang akan kita bahas nih, Yu. Iya, betul. Nah, ini nanti topiknya akan mempertanyakan pengelolaan BPJS Kesehatan. Mungkin juga ramai-ramai telah diberitakan bahwa BPJS Kesehatan ini mengalami defisit. Nah, seperti apa nanti pembahasannya akan kita bahas di segmen akhir bersama narasumber yang telah hadir pada hari ini bersama kami. Tapi sebelumnya kita akan membacakan terlebih dahulu 3 berita utama yang terbit pada hari ini. Ini datang dari yang pertama, Komisi 9 DPR RI dorong Kemenkes sediakan air bersih untuk tangkal hepatitis A di Jawa Timur. Terkait penetapan kejadian luar biasa hepatitis A di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Komisi 9 DPR RI menilai belum terpenuhinya ketersediaan air minum higienis menyebabkan penularan penyakit hepatitis A di Kabupaten Pacitan terus berlanjut. Kita simak pemirsa laporan selengkapnya. Komisi 9 DPR RI menilai belum terpenuhinya ketersediaan air minum higienis menyebabkan penularan penyakit hepatitis A di Kabupaten Pacitan terus berlanjut. Ditemui dalam kunjungan spesifik Komisi 9 DPR RI ke Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Ihsan Firdaus mengatakan, Komisi 9 DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan dan stakeholder terkait untuk melakukan pengelolaan pada beberapa sumber air baku guna agar dapat dimanfaatkan sebagai penyediaan air minum higienis dan menanggulangi penularan penyakit hepatitis A. Ini karena akibat dari ketersediaan air di musim kemarau ini. Nah, kami makanya tidak berharap jangan sampai kemudian kejadian ini berulang lagi dan malah makin panjang di bulan Oktober. Sampai bulan Oktober maksud saya. Nah, ini yang kemudian kita perlu sama-sama antisipasi. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Ripka Ciptaning menilai pemerintah tengah lengah dalam penanggulangan kejadian luar biasa hepatitis A karena masyarakat yang terjangkit hepatitis A telah melampaui angka 1.000 penderita. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI meminta Dinas Kesehatan untuk terus memantau jumlah penderita. Kadang-kadang hepatitis A itu dianggap penyakit tidak berbahaya, tidak juga kalau nanti daya tahan tubuhnya dia lemah, ya kan? Terus itu memang bisa self-limiting disease, misalnya dia sembuh dengan sendirinya, tapi dengan persyaratan orang itu gizinya cukup, istirahatnya cukup, ekonominya baik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tegar Aziz, TVR Parlemen.
Laporkan. Pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI Ihsan Firdaus mengatakan penyakit hepatitis Kabupaten Pacitan masih terus melakukan penularan karena masih kekurangan air bersih. Dan Ihsan juga menyampaikan bahwa Komisi 9 DPR RI mendorong Kemenkes dan stakeholder terkait untuk mengelola beberapa sumber air baku guna dapat menanggulangi penularan penyakit hepatitis A di Kabupaten Pacitan. Anggota Komisi 9 DPR RI Ripka Ciptaning ini menilai bahwa pemerintah telah lengah dalam penanggulangan kejadian luar biasa hepatitis A karena masyarakat yang terjangkit hepatitis A telah melampaui angka 1.000 penderita. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI meminta Dinas Kesehatan untuk terus memantau jumlah penderita. Selain itu, Ripka juga meminta masyarakat memperhatikan kebersihan makanan dan minuman dan juga lingkungan yang dapat menjadi sumber maupun sarana penularan dari penyakit hepatitis A itu sendiri. Ya, ini sekali lagi mungkin untuk warga di seputar Jawa Timur dan mungkin ini yang terdapat endemik terkait dengan hepatitis A nih, mungkin salah satu penularannya melalui air bersih. Mungkin ini ada kendala terkait dengan kekurangan atau kesulitan ada air bersih. Ini menjadi salah satu faktor menularnya hingga 1.000 penderita di wilayah Jawa Timur. Ya, betul sekali. Kita beralih ke berita kedua nih pemirsa terkait dengan DPR meminta industri berhati-hati dalam impor sampah. Ini munculnya isu impor sampah mengandung limbah B3 yang digunakan untuk industri yang mendapat perhatian khusus dari Komisi 6 DPR RI. Perusahaan yang menggunakan sampah impor pun diminta untuk turut memikirkan dampaknya ke depan. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Ditemui dalam kunjungan spesifik Komisi 7 DPR RI ke Sidoarjo belum lama ini, anggota Komisi 7 DPR RI Ferry Kase menyatakan banyaknya limbah plastik yang ikut terselip dalam bahan baku industri kertas mengindikasikan tidak adanya perhitungan yang tepat dari para pengimpor dalam mengidentifikasi serta memilah barang yang diimpor sesuai dengan kebutuhan. Ia menyayangkan masih adanya residu dari bahan baku industri tersebut yang meninggalkan masalah di kemudian hari. Yang diimpor itu adalah bahan setengah jadi ataupun bahan siap produksi yang harusnya diimpor masuk ke sini sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Tidak ada proses berlanjut ataupun bahan-bahan limbah yang kemudian tidak bisa berproses dilempar ke masyarakat gitu loh. Nah, ini kan sangat berbahaya sebenarnya. Senada dengan Ferry, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisam meminta kepada para industri untuk berhati-hati dalam mengimpor sampah dari luar negeri. Ia berharap agar industri tidak hanya mengambil keuntungan dengan menggunakan bahan baku bekas pakai tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Terlebih lagi jika menyangkut kesehatan masyarakat. Ridwan pun turut menghimbau agar seluruh industri dapat menjaga lingkungan di dalam menjalankan usaha. Jangan cuma hanya mengambil keuntungan dalam artian cari barang yang murah tapi mengambil racun-racun yang nanti bebannya dibebankan kepada negara, karena dengan masyarakat Indonesia menjadi sakit dan udara kita terpolusi, bebannya itu kan kepada negara karena kan kesehatan. Dari Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Alda Gustari, TVR Parlemen, melaporkan. Iya, maraknya ataupun juga ditemukannya satu atau beberapa kontainer terkait dengan sampah ini dari luar negeri. Munculnya isu sampah yang mengandung limbah B3 yang digunakan untuk industri ini mendapat perhatian khusus dari Komisi 7 DPR RI. Perusahaan yang menggunakan sampah impor pun diminta untuk turut memikirkan dampaknya ke depan. Dan anggota Komisi 7 DPR RI Ferry Kase menyatakan bahwa banyaknya limbah plastik yang ikut terselip dalam bahan baku industri kertas ini mengindikasikan tidak adanya perhitungan yang tepat dari para pengimpor dalam mengidentifikasi serta memilah barang yang diimpor sesuai dengan kebutuhan. Ferry Kase pun juga mengusulkan agar industri mengimpor barang setengah jadi atau siap produksi supaya sisa pengolahan tidak terlalu berbahaya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisam ini berharap agar industri tidak hanya mengambil keuntungan dengan menggunakan bahan baku bekas pakai tanpa memikirkan dampak jangka panjang, apalagi menyangkut kesehatan masyarakat. Ridwan pun juga turut menghimbau agar seluruh industri dapat menjaga lingkungan di dalam menjalankan usaha. Ya, jangan sampai kalau misalkan memang ada perusahaan-perusahaan yang ingin mengimpor barang-barang, ini jangan sampai kita tidak memperhatikan apa sih sebenarnya dampak dari lingkungan yang mereka timbulkan. Karena sebagaimana kita mengetahui di Indonesia sendiri sudah banyak sekali ini kekayaan alami yang mulai rusak karena banyak sekali ini pencemaran alam, dan itu harus diminimalisir terus ya, oke ya. Dan pemirsa, kita akan beralih kepada berita selanjutnya.
selanjutnya ini mengingat seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN tahun 2019 mulai menggunakan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK untuk menghindari kasus kecurangan yang sering terjadi. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah tetap memperhatikan permasalahan yang muncul di lapangan akibat belum meratanya sarana dan prasarana penunjang UTBK di daerah. Berikut kita simak liputan selengkapnya. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah tetap memperhatikan permasalahan yang muncul di lapangan akibat belum meratanya sarana dan prasarana penunjang UTBK di daerah. Anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah mengatakan, Komisi 10 DPR RI meminta ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK segera dievaluasi. Persoalan yang tadi yang kami sebutkan yaitu mengenai ketersediaan tenaga listrik, kemudian jaringan dan SDM itu sendiri. Kecuali memang apabila ada kerusakan-kerusakan atau keterlambatan dalam pendaftaran melalui online ataupun ujian secara online, maka diperkenankan adanya penambahan waktu. Itu kita bisa maklumi. Nah, kenyataannya apakah bisa dilakukan itu yang juga perlu kita klarifikasi kepada pemerintah. Ferdiansyah menambahkan Kemenristek Dikti harus melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih masif agar tidak ada yang mengikuti UTBK hingga lebih dari 1 kali ataupun adanya kekecewaan bagi yang tidak mendapatkan universitas yang diinginkan meski nilainya lebih tinggi akibat penempatan pilihan universitas tidak di urutan pertama. Yang juga harus terinformasikan dengan baik apakah 1 ditambah 2 diambil rata-rata atau yang dipakai nilai yang tertinggi. Ini juga banyak kalangan masyarakat mempertanyakan itu. Jadi ke depan saya rasa kalau ini memang dianggap evaluasinya nanti ada segi positifnya yang lebih baik, konsekuensi logisnya adalah sosialisasi yang terus-menerus. Ayu dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah menyatakan, berdasarkan keluhan dan laporan masyarakat di lapangan, Komisi 10 DPR RI meminta ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK segera dievaluasi, terutama terkait dengan kesiapan fasilitas penunjangnya. Pasalnya belum semua universitas di daerah memiliki sarana prasarana dan jaringan internet maupun aliran listrik yang memadai. Ferdiansyah menambahkan Kemenristek Dikti harus melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih masif agar tidak adanya lagi yang mengikuti UTBK hingga lebih dari 1 kali ataupun adanya kekecewaan bagi yang tidak mendapatkan universitas yang diinginkan meski nilainya lebih tinggi akibat penempatan pilihan universitas tidak di urutan pertama. Ya, ini yang baru saja diumumkan terkait dengan seleksi masuk bersama perguruan tinggi negeri SBMPTN. Ini selamat sekali lagi dan ini mungkin ada beberapa juga yang perlu dievaluasi oleh Komisi 10 terkait dengan bagaimana belum meratanya sarana dan juga prasarana di sejumlah daerah. Ini yang sering terjadi nih kalau misalnya membahas terkait dengan ujian nasional berbasis komputer maupun hal-hal yang terkait dengan bagaimana ini dilakukan secara bersama-sama serentak di seluruh Indonesia. Ini melihat balik lagi ke soal fasilitas di masing-masing sekolah yang juga belum merata seperti itu. Betul sekali pemirsa, dan itu tadi adalah berita yang terkait dengan bagaimana pendidikan di Indonesia terkait dengan UTBK. Selanjutnya kita akan jeda sejenak karena setelah ini kita akan membacakan headline dari surat kabar. Tetap bersama kami dalam Suara Parlemen. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran
membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Pagi, dan tadi sudah kami bacakan 3 berita utama yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Di segmen kali ini kami akan membacakan headline surat kabar yang terbit pada hari Senin 22 Juli 2019. Betul sekali, Oki dan juga pemirsa, hari ini di meja redaksi kami telah ada ini dari Harian Kompas. Ini salah satunya berita yang akan kita bahas hari ini mengenai hentikan diskriminasi terhadap ADHA. Jadi sebagian anak-anak dengan HIV dan juga AIDS ini mengalami diskriminasi, dan pada Hari Anak Nasional kemarin tanggal 23 Juli seharusnya menjadi momentum untuk menghapuskan diskriminasi itu. Oke, kita selengkapnya akan membacakan headline surat kabar setelah yang berikut ini. Ya, ini tadi Ayu sudah membacakan headline-nya. Ini kalau misalnya membahas terkait dengan beritanya, ini sebagian anak dengan HIV, AIDS ataupun juga ada masih mengalami diskriminasi. Hal ini karena minimnya pemahaman masyarakat tentang HIV AIDS. Peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh besok nih, ternyata 23 Juli 2019. Ini sepatutnya menjadi momentum untuk menghentikan diskriminasi terkait dengan hal tersebut dan memastikan hak anak terpenuhi. Ancaman diskriminasi terhadap ADHA ini membuat orang tua dan wali memilih untuk menutupi status anaknya. Diskriminasi ini juga tidak hanya dalam pendidikan dan juga kesehatan, namun juga dalam hal pergaulan teman sebaya. Menteri Kesehatan Nila Muluk mengatakan bahwa adanya stigma dan diskriminasi menghambat proses penanganan jumlah orang dengan HIV/AIDS atau ODA ini, dan penanganannya ini juga terhambat seperti itu. Betul sekali. Kalau kita membicarakan tentang HIV/AIDS ini mungkin banyak sekali orang-orang yang belum mengetahui dan menganggap bahwa AIDS ini akan menyebar dengan begitu mudahnya. Padahal dengan bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya sangat manusiawi seperti itu ya. Padahal sebenarnya ini harus ada sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya bahwa sebenarnya orang-orang dengan HIV/AIDS ini justru butuh dukungan dan jangan dijauhi. Jadi jauhi virusnya bukan orangnya. Tapi apalagi kalau misalnya membahas terkait dengan anak-anak dan dia juga tidak ingin mungkin ya mendapati terkait dengan kena virus dari HIV itu sendiri. Ini kita beralih ke masih di Harian Kompas, ini membahas terkait dengan ekonomi dan juga bisnis. Insentif fiskal ini akan bisa menggerakkan pasar rumah mewah. Insentif fiskal dari pemerintah untuk sektor properti hunian mewah disambut positif. Insentif ini diharapkan bisa menggerakkan pasar properti segmen atas yang cenderung stagnan dalam 3 tahun terakhir. Namun insentif perpajakan ini belum cukup optimal menyelesaikan permasalahan sektor properti. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suhasil Nazara mengatakan bahwa insentif fiskal untuk hunian mewah merespon keinginan dunia usaha. Pertumbuhan properti hunian mewah dalam 5 tahun terakhir ini lesu karena pungutan pajak yang dianggap terlalu tinggi. Wah, ini menjadi salah satu berita baik juga untuk mungkin para pengusaha properti, bahwa nanti pemerintah akan bisa menaikkan insentif fiskal untuk akhirnya bisa menggerakkan nih sektor properti mewah, hunian mewah yang selama 5 tahun belakangan ini lesu, dan juga ini bisa nanti bergerak kembali dan juga bergairah kembali seperti itu. Betul sekali. Jadi diharapkan investasinya juga semakin tinggi ya kalau misalkan pajaknya ini justru dikurangi lagi. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Selanjutnya kita akan membahas tentang tajuk hari ini tentang mempertanyakan pengelolaan BPJS Kesehatan. Bagaimana nanti solusinya, ini kita akan bahas bersama narasumber. Sebelumnya akan tetap bersama kami dalam Suara Parlemen.
Indonesia merupakan negara yang menganut paham trias politika, yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu presiden sebagai pemegang kekuasaan dan pelaksana pemerintahan. Kekuasaan legislatif, yaitu DPR RI sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif, yaitu lembaga peradilan, memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai lembaga legislatif, secara konstitusional, yakni Undang-Undang Dasar 1945, DPR RI memiliki hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 79 Ayat 2, lebih lanjut diatur bahwa hak angket adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang ini, maka semua lembaga yang dibentuk melalui undang-undang mendapat pengawasan dari DPR RI, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Bentuk pengawasan tersebut meliputi kinerja KPK di bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan korupsi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dalam Undang-Undang KPK Pasal 20 Ayat 1 juga disebutkan bahwa pertanggungjawaban publik KPK harus ditujukan kepada Presiden, DPR RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi, dan pada segmen kali ini kita akan membahas tentang tajuk hari ini tentang bagaimana sih sebenarnya pengelolaan BPJS yang dipertanyakan. Karena kita mengetahui ini beberapa waktu lalu dan sampai saat ini BPJS masih dikabarkan mengalami defisit ya Uki, dan katanya sayangnya ini akan mempengaruhi nanti kualitas dari fasilitas kesehatan yang bisa diterima oleh masyarakat. Oleh rumah sakit ya. Kalau misalnya membahas terkait dengan defisit BPJS Kesehatan ini sering sekali terjadi, ataupun juga bukan hanya kali pertama. Ini Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan diperkirakan bakal mengalami defisit anggaran alias tekor senilai 28 triliun pada tahun 2019 ini. Defisit BPJS membengkak dibandingkan 2 tahun lalu yang nilainya sekitar 9 triliun rupiah. Sementara itu Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas ini mengakui bahwa selama 6 tahun terakhir terdapat tantangan untuk menjalankan layanan kesehatan karena tak mencukupinya iuran. Alhasil BPJS Kesehatan ini menggantungkan diri kepada opsi suntikan dana dari pemerintah. Nah, hal itu juga karena pemerintah memberikan lampu hijau terhadap opsi kenaikan iuran. Iya, betul sekali Uki, dan nanti kita akan membahas ini bersama narasumber yang telah kita hadirkan pada episode Suara Parlemen pagi hari ini. Maka dari itu tetaplah bersama kami dalam Suara Parlemen. Mempertanyakan pengelolaan BPJS Kesehatan. Pengelolaan keuangan menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan program BPJS Kesehatan. Karena bertambahnya peserta BPJS Kesehatan akan berdampak pada peningkatan akses kepada fasilitas kesehatan. Sementara saat ini, BPJS Kesehatan menghadapi situasi yang kontradiktif antara kualitas layanan dengan resiko keuangan dalam pengelolaannya. Setiap upaya peningkatan kualitas layanan kepada peserta membawa konsekuensi peningkatan resiko pembiayaan pelayanan kesehatan.
Oleh karena itu, kecermatan dalam mengelola arus kas amat dibutuhkan karena masalah likuiditas yang terbatas. Pembiayaan pelayanan kesehatan mutlak yang harus dipenuhi oleh BPJS Kesehatan, sementara ketentuan ketetapan waktu pembayaran klaim manfaat kepada fasilitas kesehatan bersifat mandatori sesuai amanat undang-undang. Sedangkan adanya resiko ketidakpastian BPJS Kesehatan dalam menerima pengumpulan dana iuran dari peserta juga besar. Sementara likuiditas keuangan terbatas, hal ini tercermin pada kondisi iuran yang diterima pada setiap bulannya, langsung terserap untuk pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan di bulan tersebut. Padahal, sumber dana yang dikelola oleh BPJS Kesehatan diatur secara spesifik oleh regulasi, termasuk di dalamnya pengaturan terkait besaran iuran yang dapat diterima dari peserta. Sehingga pengelolaannya harus mengacu pada ketentuan yang ada, seperti pembayaran pelayanan kesehatan yang telah diberikan fasilitas kesehatan, yaitu sesuai tarif dan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan ruang gerak BPJS Kesehatan relatif terbatas untuk mengatur likuiditasnya. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan harus melakukan adaptasi melalui berbagai kebijakan yang ada dalam kewenangannya, namun dengan tetap penuh kehati-hatian dan taat azas, sehingga bisa efisien. Keberhasilan BPJS Kesehatan harus didukung oleh komitmen pengelolaan keuangan yang cermat dan penuh kehati-hatian, agar pasien tidak terlantar dan BPJS tidak merugi terus. Ya, masih bersama dengan saya Uki Abdul dan juga rekan saya Ayu Rahmawati. Tapi kita tidak berdua, kali ini kita sudah kehadiran narasumber kita. Ini Bapak Joni Edward, selaku pengamat ekonomi, sudah hadir di studio TVR Parlemen. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kabar baik dan kabar buruk. Kabar baik dan kabar buruk ya. Kalau misalnya membahas terkait dengan Pak Joni ini, kita akan menanyakan terkait yang tadi kita akan bahas ataupun juga topik utama yang sudah pemirsa saksikan, yang terkait dengan bagaimana BPJS Kesehatan hidup segan, mati tak enggan. Kalau misalnya melihat ini bukan kali pertama kita mendengarkan bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit, Pak. Ini udah kesekian kalinya, ataupun juga mungkin ini setiap tahun terjadi defisit. Kalau menurut Pak Joni sendiri, bagaimana melihat dari kondisi BPJS Kesehatan kita? Apakah sudah seperti hal yang tadi tajuk ini terkait dengan hidup segan, mati tak enggan itu, atau bagaimana nih Pak Joni? Ya, jadi niatan berdirinya BPJS itu sebenarnya mulia. Ya, ini ingin melayani kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat adalah bagian dari kesejahteraan ya. Hanya saja pendiriannya tanggung. Modal store yang awal dilakukan itu sekitar 5 triliun untuk melayani 258 juta rakyat Indonesia. Jadi terlalu kecil. Bahkan kalau orang-orang finansial menyindir, ini didesain sejak awal memang untuk gagal secara finansial. Itu sebabnya sejarah BPJS sejak berdiri sampai hari ini itu sejarah defisit, karena memang sangat besar klaim yang terjadi, sementara yang diiur, premi yang diiur terlalu sedikit, wajar sehingga menjadi jomplang. Di sisi lain dari segi operasional juga ada semacam tidak good governance ya, tidak sesuai good corporate governance. Ada semacam anggota fiktif lah, peserta fiktif, sampai 1 juta loh. Setelah diaudit itu ketemu hampir 1 juta. Pada sisi lain di level rumah sakit juga ada unsur markup. Nah, kumulasi inilah yang menyebabkan akhirnya ini berdasarkan hasil audit ya. Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan BPKP yang diperintahkan oleh Kementerian Keuangan, ternyata kumulasi sejak awal berdiri BPJS sampai detik ini
berpotensi defisit keuangan 28 triliun sampai Desember 2019. Kumulatif ya, Pak? Kumulatif. Karena tadi dari awal modalnya memang kecil ya. Nah, ini memang memprihatinkan dan menyedihkan buat kita. Tapi harus dipahami juga bahwa BPJS bukan asuransi komersial yang secara operasional dia tidak mungkin untung. Tapi juga seharusnya tidak boleh rugi gitu. Karena dia melayani kesehatan masyarakat. Nah, konsekuensi defisit ini adalah di level rumah sakit BPJS punya tanggungan utang belum mampu dibayar, itu tagihan sekitar 9 triliun. Nah, ini membuat operasional koperasi terganggu, operasional rumah sakit. Dia kan harus beli alat, dia harus bayar dokter, dia harus bayar pelayan, sampai tukang sapu, OB harus dibayar. Sementara pembayaran dari BPJS ke rumah sakit telat 9 triliun ini. Jadi operasional rumah sakit pun terganggu. Jadi panjang. Nah, di level pasien, kabarnya ada proses penundaan perawatan. Tetangga saya itu ke rumah sakit dengan BPJS, untuk ketemu sang dokter itu bisa ke pending sebulan. Yang harusnya hari itu dapat dirawat, karena banyak faktor sehingga dia harus dirawat, janjian lagi bisanya bulan depan. Janjiannya tiap minggu, tapi selalu gagal, baru bisa terrealisasi bulan depan. Nah, itu kan panjang rangkaiannya. Baik Pak. Kalau misalkan tadi Bapak membicarakan bahwa sebenarnya pendanaannya ini tidak tepat sasaran karena dari uangnya masih kurang, tapi sangat banyak orang yang bergantung kepada BPJS Kesehatan itu sendiri. Sebenarnya menurut Bapak sebagai pengamat, kalau misalkan memang itu tidak tepat, sebenarnya yang tepat itu harusnya seperti apa, Pak? Ya, ini sebenarnya BPJS ini mengadopsi negara-negara kesejahteraan, welfare state. Jadi ketika kita menghadirkan BPJS, kita sebenarnya mengklaim bahwa negara sejahtera. Nah, di negara-negara maju, siapa saja yang warganya yang sakit tinggal masuk rumah sakit, karena memang ada garansi namanya asuransi sosial ini. Kalau di kita namanya BPJS. Nah, idealnya dia selalu sesuai kebutuhan. Siapa yang sakit, seberapa berat sakitnya, dia harus bisa diobati. Itu konsep negara kesejahteraan. Nah, kita faktanya belum sejahtera banget rupanya. Makanya modalnya sedikit. Kemudian yang klaim banyak, wajar kalau menyebabkan defisit segitu besar. Tapi di balik defisit itu banyak cerita. Kenapa sampai defisit 28 triliun? Ya, pertama memang yang membayar premi itu sedikit, pembayaran premi. Kemudian yang klaim besar. Jadi ada defisit tuh, ada selisih. Nah, ya premi itu dibagi dua. Premi untuk PBI, peserta bantuan iuran. Jadi iuran preminya dibayarkan oleh pemerintah. Ini rakyat kecil nih. Dan jumlahnya sudah banyak, hampir 150 juta mungkin yang dibayarkan PBI-nya. Dan karakternya, namanya orang kecil sakitnya paling pilek, pusing, paling top migrain gitu. Dan itu obatnya sederhana, nggak mahal. Nah, yang membebani secara finansial yang kedua, non PBI. Warga biasa, saya non PBI. Saya dengan penuh kesadaran bayar BPJS karena diwajibkan undang-undang. Nah, saya sekeluarga bayar berempat 320.000. Berarti seorang kan sekitar 80.000. Saya kelas 1. Nah, kalau saya sakit, saya bisa klaim sampai ratusan juta sesuai sakit saya. Alhamdulillah selama ini sehat. Nah, kelompok kedua ini kebanyakan ketika daftar dalam kondisi stadium kronis penyakitnya. Yang selama ini mungkin dia menjadi peserta asuransi komersial. Ada Prudential, ada Manulife, ada BRI Life, ada BNI Life. Nah, selama ini mereka bayar sebulan 2 juta. Ke BPJS cuma bayar 80.000 per orang, dia sudah dapat pelayanan hampir sama dengan asuransi komersial. Nah, bayangkan langsung tercekat itu biaya begitu besar dan harus ditanggung oleh BPJS. Kedua, besarnya iuran yang dibayarkan baik PBI maupun non PBI menurut kalkulasi aktuaria. Jadi yang berhak menghitung berapa iurannya, berapa preminya itu aktuaria. Itu ternyata belum ideal. Contoh, untuk PBI kelas 3 itu bayarnya cuma 23.000. Sementara hitungan aktuaria idealnya 36.000. Jadi ada defisit sekitar 13.000 per peserta per bulan, defisitnya segitu.
Kemudian juga untuk non PBI kelas 3 itu bayarannya sekitar 25.500, seharusnya secara aktuaria itu 53.000. Nah, non anggota non PBI kelas 3 ini defisitnya besar, sekitar 27.000. Kali berapa juta tuh peserta seperti itu. Dan penyakitnya mereka udah stadium yang kronis. Ada yang jantung, ada yang paru-paru, ada yang ginjal, cuci darah. Nah, jadi itu antara lain. Penyebab lain defisit tadi seperti saya sebut ada 1 juta anggota yang fiktif. Itu hasil audit tuh. Ditambah lagi ramai nih di Medan nih, beberapa rumah sakit melakukan markup klaim yang harusnya 2 miliar dia markup jadi 6 miliar. Nah, ini ketahuan. Oleh karenanya ada 40 rumah sakit sedang disidik. Nah, kumulasi itu semua yang menyebabkan hari ini BPJS defisit 28 triliun. Itu angka 28 triliun. Ketemunya dari situasi itu dari hal-hal tadi yang faktor-faktor tadi ya Pak. Jadi kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana nasib dari BPJS Kesehatan kita. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap saksikan Suara Parlemen. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi dan masih membahas tentang polemik BPJS Kesehatan bersama Bapak Joni Edward. Bapak, kalau kita mengetahui ini bersama-sama bahwa pemerintah terus menggelontorkan dana untuk menutupi defisit dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Kalau ini terus-menerus terjadi, Pak, apa efeknya, dampaknya bagi pemerintah dan juga bagi rumah sakit itu sendiri seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau hari ini defisitnya 28 triliun, kalau pemerintah konsisten, ya penuhi itu semua sehingga semua beres persoalan. Tapi kan persoalan pemerintah hari ini APBN pun terbatas. APBN kita ruang geraknya sudah sangat sempit. Harus bayar utang, harus bayar PNS, harus bayar pegawai, harus bayar kementerian, lembaga dan seterusnya. Sehingga saya perkirakan kalau 28 triliun pemerintah paling setor 10 triliun aja udah bagus. Kemarin itu kan hampir 18 triliun, yang dibantu cuma 4 triliun. Nah, hari ini 28 triliun. Kalau dipenuhi seluruhnya, ya sudah selesai masalah itu. Tinggal pengelolaan yang baik. Nah, itu persoalannya. Nah, karena persoalan APBN-nya kurang, maka kemungkinan akan diambilkan dari cukai rokok. Itu kan janjinya seperti waktu itu. Cukai rokok pun mungkin
dibetot juga untuk kebutuhan yang lain, tidak sepenuhnya. Nah, mix segala macam sumber itu mudah-mudahan ketemu 28 triliun. Tapi ada solusi lain yang juga cukup cespleng ya sebenarnya, cuman cara undang-undang mungkin tidak boleh, tapi bisa disiasati. Kita ada BPJS tenaga kerjaan. Jadi saudara sepupunya nih, ini BPJS kesehatan, ini BPJS tenaga kerjaan. Asetnya hari ini 375 triliun. 28 triliun kecil loh. Ketutup dong. Cuman kan secara undang-undang tidak memungkinkan. Tapi bisa disiasati lewat placement. Seperti BPJS tenaga kerja kan placement duit ke perbankan, naruh duit di bank A, B, C, D. Placement beli saham A, B, C, D supaya uang yang 375 triliun itu menghasilkan. Nah, bisa juga supaya secara komersial di placement ke BPJS kesehatan sebatas untuk mengatasi persoalan keuangan. Dalam perjalanan kemudian membaik, baik, yang penting defisitnya hilang gitu. Ini bisa dilakukan. Dan bisa juga kalau mau dikomersialisasi dilepas ke swasta, tapi ini terlalu liberal. Lepas dari misi sebagai negara kesejahteraan, kan harusnya negara yang menjamin kesejahteraan kesehatan rakyat lewat BPJS. Nah, ini tidak serta-merta bisa dilakukan, makanya harus dirundingkan nih dengan DPR supaya nggak berantem nih. DPR boleh nggak kita mau placement nih BPJS tenaga kerjaan ke BPJS kesehatan? Kan dua-duanya BUMN, sama-sama BPJS-nya gitu. Itu antara lain solusinya. Yang ketiga yang juga cukup penting untuk dilakukan adalah menaikkan iuran PBI maupun non PBI sesuai dengan perhitungan aktuaria. Kalau itu dibayarkan maka defisit akan berkurang. Nah, dan juga mengatasi persoalan anggota fiktif tadi, peserta fiktif maupun klaim fiktif. Nah, itu semua dilakoni dengan baik sehingga ke depan BPJS benar-benar tampil bersih gitu, bersih lagi dan tidak ada defisit. Gitu. Jadi mungkin pertanyaan terakhir, harapannya apa terkait dengan kondisi BPJS kesehatan saat ini? Ya, karena kita menghadirkan BPJS berarti kita berasumsi sebagai negara kesejahteraan. Nah, kita benchmarking aja dengan di Eropa, di Amerika yang benar-benar negara kesejahteraan. Jadi BPJS yang sehat, yang kuat, kokoh, berwibawa. Tidak seperti hari ini BPJS yang sakit, defisit, dan menjadi momok buat rumah sakit. Nah, ketika kita menjadi BPJS yang sehat, kuat, kokoh, maka kesejahteraan itu akan terjamin. Itu harapan kita. Ya, kita berharap bahwa kesehatan seluruh masyarakat Indonesia ini bisa terjamin, solusi ataupun defisit dari BPJS Kesehatan ini bisa segera diatasi oleh pemerintah. Tadi solusi sudah diberikan oleh Pak Joni Edward terkait dengan hal-hal tersebut. Semoga nantinya DPR dan juga pemerintah ini punya solusi terbaik untuk akhirnya bisa menyelamatkan BPJS Kesehatan. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Joni Edward telah hadir di studio. Pemirsa, kita akan langsung masuk di agenda anggota DPR RI pada hari Senin 22 Juli 2019 bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda. Ini pada pukul 8 pagi tadi, ini Ketua mendapatkan undangan dari Kejaksaan Agung untuk menghadiri upacara peringatan Hari Bakti Adiasa ke-59 tahun 2019. Dilanjutkan ini Ketua pada pukul 10 rapat pimpinan. Dan terakhir ada apa yuk? Nanti di akhir agenda hari ini akan ada undangan dari pembukaan kejuaraan nasional menembak Perbakin Anniversary Open Tournament 2019 di lapangan tembak Senayan. Ya, ini dekat kantor ya? Dekat kantor sekali. Jadi kalau misalkan mau mampir diperbolehkan langsung saja. Dan pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Suara Parlemen Pagi episode hari ini. Saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya. Dan saya Uki Abdul beserta kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Ya. Jadi, lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu, kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Ku
kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, lembaran foto hitam putih, kembali teringat malamku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta